Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin. Wa ba'du, Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma aslih syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Alhamdulillah para jamaah, ibu-ibu dan para ikhwah sekalian dirahmati Allah Ta'ala. Malah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala di kesempatan petang hari ini atau sore menjelang petang, biidznillah kita bisa berkumpul bersama di sini dalam rangka ibadah kepada Allah Ta'ala, taqarrub, mendekatkan diri kita kepadanya. Selain kita saat ini alhamdulillah sedang berpuasa, maka kita manfaatkan benar-benar hari demi hari, waktu demi waktu, detik demi detik, hari demi hari ini semuanya untuk ibadah kepada Allah. Di antaranya adalah kita duduk bersama di sini, ngaji bersama. Semoga apa yang kita niatkan, kita usahakan di tempat yang mulia ini dicatat sebagai amalan yang ikhlas, amalan yang benar-benar membawa keberkahan buat kita dan menjadi bekal untuk kita kembali kepada Allah dalam keadaan yang terbaik, yaitu husnul khotimah. Allahumma amin. Ya, insyaallah temanya pada kesempatan sore hari ini ya kita ambilkan dari beberapa tulisan para ulama. Di antaranya adalah kitab yang berjudul Al-Akhta', ya, Al-Akhta' fi Shaimin, ya, atau Al-Akhta' Al-Khassa bisiyam, ya, akhta'una fi Ramadan. Beberapa kesalahan kita di bulan Ramadan, khususnya dalam puasa kita. Dan juga kita gabungkan dengan tulisan-tulisan para ahli ilmu yang lain yang intinya adalah membahas tentang al-akhta' yaqa'u fiha as-shaimuna was-shaimat. Kesalahan-kesalahan yang terjadi, ya, yang terjadi pada orang-orang yang berpuasa, baik laki-laki dan perempuan. Nggih, sebelumnya patutlah kita bersyukur alhamdulillah nggih saat ini kita puasanya bareng-bareng. Yang kemarin menunggu lumayan menegangkan, ya alhamdulillah, ya binikmatillah, binikmatihi tatimus sholihat. Kita semuanya bersyukur benar-benar doa-doa kita yang lalu, Allahumma ballighna Ramadan, benar-benar disampaikan. Kita saat ini sampai di bulan Ramadan loh nggih. Benar-benar sampai di bulan yang ditunggu-tunggu. Yang sejak malam tadi itu sudah mulai keutamaan-keutamaan ya datang. Ya, mulai dari salat tarawih, kemudian di situ kita doa kepada Allah Ta'ala, kemudian kita puasa, sahur, ya, dan juga ibadah-ibadah yang lainnya. Maka ini adalah sebuah nikmat yang patut disyukuri, yang harus benar-benar kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Makanya di sini para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, sedikit terus nanti kita ulang-ulang, mungkin juga di kesempatan kali ini dan juga dengan kesempatan asatidzah yang lainnya, bahwasanya kita saat ini berada di bulan Ramadan yang sangat mulia. Yang dikatakan dalam berbagai hadis dan dalil, ya, bahwasanya sejak malam Ramadan datang, maka pintu-pintu surga dibuka seluas-luasnya, pintu-pintu neraka ditutup serapat-rapatnya, syaitan-syaitan dibelenggu. Tiap malam ada pembebasan dari api neraka. Demikian juga amal-amal soleh dilipat gandakan, ampunan Allah, rahmatnya, ya, berupa semuanya itu harus kita syukuri. Dan kita harus melakukannya dengan penuh keikhlasan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, muttafaqun alaih, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Itu mungkin sudah hafal kita karena sering diulang, sering dibaca. Namun pertanyaannya, sudahkah kita benar-benar menghadirkan, ya, semua keutamaan itu di hati kita, di jiwa kita, di saat malam kemarin kita tunggu-tunggu datang. Hari ini juga, ya, hari ini juga kita masih benar-benar merasakan, ya,
luar biasanya keutamaan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Yang ini tidak mungkin kita dapati di hari-hari yang lain. Dan kita juga tidak bisa memastikan apakah tahun depan kita ketemu Ramadan lagi atau tidak. Maka ini harus disyukuri, benar-benar dimanfaatkan. Kita fokus, gaspol sejak awal, ya kita ngegas sejak awal dengan ilmu kita dan kemampuan kita, dan semuanya kita harapkan benar-benar lillahi ta'ala. Makanya ya harus benar-benar bersungguh-sungguh ya dengan ekstra agar benar-benar Ramadan itu membawa berkah perubahan bagi kita, ya terutama hubungan kita dengan Allah lebih baik lagi, hati kita lebih adem lagi, lebih sabar lagi, ya, dan juga semua hal yang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban kita. Ya, yang kita bahas adalah sekali lagi kesalahan-kesalahan yang terjadi pada orang-orang yang berpuasa. Ya, tujuan dari mempelajari ini adalah agar kita tahu dan menghindar darinya. Ya, bukan nyalah-nyalahkan orang, ya. Ya, bukan. Tapi tujuannya adalah biar kita tahu, oh itu salah, itu enggak benar, kemudian kita terhindar darinya. Ini berdasarkan hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Hudzaifah bin Yaman. Beliau pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khairi." Dahulu manusia banyak bertanya kepada Nabi tentang kebaikan. Semuanya bertanya tentang kebaikan. Wa kuntu as'aluhu 'anisyarr. Namun aku dahulu bertanya tentang keburukan. Jadi ada kebaikan yang banyak ini, keutamaan-keutamaan tadi, namun kita harus waspada. Ada keburukan-keburukan, ada hal-hal yang kita lalai, yang kita enggak tahu sehingga mengurangi pahala kita atau bahkan bisa membatalkannya. Jadi tujuannya adalah biar tahu, terhindar, pahala kita sempurna. Ya, sebagaimana ucapan Hudzaifah bin Yaman tadi, aku bertanya tentang keburukan, ya, agar aku bisa makhofatan an yaqafi, karena aku takut untuk terjerumus dalam keburukan itu. Atau sebagaimana pepatah atau syair Arab mengatakan, araftu syarra la li syarri, aku mengetahui keburukan bukan untuk mengerjakannya, nah, akan tapi untuk menghindar darinya. Walakin li tawaqqihi, ya, akan tapi untuk menghindarkan diri darinya. Wa man lam ya'rif, yaitu asyarru minal khairi yaqa'u fihi. Siapa yang tidak tahu keburukan dari kebaikan, maka dia akan terjatuh dalam keburukan itu. Ya, maka disinilah kita mulai membahas nih. Insyaallah ada beberapa poin dari kesalahan-kesalahan orang yang sedang berpuasa. Siap nggih? Dikuliti satu-satu? Sampai menjelang berbuka insyaallah. Ya, kita niatkan sekali lagi ikhlas lillahi ta'ala. Kenapa? Karena kesalahan yang pertama adalah adamul ikhlas fi shiyam. Kesalahan yang terjadi pertama adalah puasanya enggak ikhlas. Jadi puasanya enggak ikhlas. Puasanya itu ternyata riya. Puasanya itu terpaksa. Ya, puasanya itu bukan karena Allah, tapi karena ingin langsing. Ya, karena ingin diet, ingin sehat. Ya, karena sudah kata dokter, Pak, Bu, ya, panjenengan ini sudah kebanyakan makan, minum macam-macam, harus puasa ya. Nggih, ya. Akhirnya puasa kebetulan. Ya, niatnya untuk sehat bukan. Kalaupun ada hadis sumu tasihhu, itu tidak benar. Puasalah agar kalian sehat, ini tidak benar. Karena puasa itu harus imanan wahtisaban. Harus karena iman. Ya, makanya iman dan mengharapkan pahala dari Allah. Kita sudah paham karena diterimanya amal soleh itu ada dua syarat. Syaratnya yang pertama apa nih? Ya, ikhlas, dan kedua adalah ya sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Dalilnya mana? Ayat di surat Al-Kahfi paling akhir yang sering kita baca. Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan sholihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Ya, di sini harus memenuhi dua syarat. Yaitu siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah dengan membawa amal-amal solehnya yang banyak, yang Allah berikan rahmat di situ, maka hendaklah dia beramal soleh, amalan solihah. Kapan dikatakan amal itu soleh? Ya, kalau dia mutaba'atur rasul, kalau dia muwafiqan lir rasul, kalau dia sesuai tuntunan Rasulullah SAW, kalau dia sesuai dengan petunjuk sunnah Nabi-Nya SAW. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan syarat kedua adalah jangan menyekutukan Allah dengan siapapun dalam ibadah. Berarti kita harus ikhlas. Jadi dua syarat inilah yang harus kita penuhi. Jangan sampai ya kita ternyata puasanya cuma dapat
al-ju' wal atash, cuma dapat lapar dan haus saja, atau cuma dapat ngantuknya saja karena begadang terus. Ya mungkin ada yang sholatnya ya malam ya, sampai malam, dan juga ada yang sepertiga malam terakhir sahur juga ngantuk, tapi karena nggak ikhlas ya dapatnya cuma itu tadi, lapar, haus, lemes, apa lagi, ngantuk, ya aras-arasan, lesu, ya cuma dapat itu doang. Pahala yang berlimpah ruah tadi yaitu kita tidak dapat sama sekali. Padahal Nabi mengatakan dalam hadits qudsi, kullu amal ibni Adam lahu, semua amalan manusia itu untuknya kecuali puasa, aku sendiri yang akan membalasnya. Kenapa? Karena dia yada'u ta'amahu wa syarabahu min ajli, karena dia hamba tersebut meninggalkan makanan dan minumnya karena aku, yaitu karena Allah. Maka semuanya harus apa nih? Karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebutkan lagi hadis, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan ini karena iman, ya, iman ini adalah karena dia sadar, dia tahu ilmunya, ini wajib, Allah yang mewajibkan. Ya, dan juga ihtisaban karena mukhlishan lillah, karena ingin pahala dari Allah. Karena pengertian ikhlas adalah mengharapkan apa yang di sisi Allah, karunia-Nya, rahmatnya, surganya, wajahnya, semuanya, bukan mengharapkan apa yang di sisi manusia. Ya, jadi kita harus benar-benar iman, yakin, ya, membenarkan, ya, bahwasanya ini adalah kewajiban dari Allah, dan juga ihtisaban, benar-benar ikhlas mengharapkan apa yang di sisi Allah, ridhonya, surganya, pahalanya, semuanya. Maka Allah akan janjikan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan hapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Namun ingat, hadis ini yang dimaksud dihapuskan dosa-dosanya adalah dosa-dosa semuanya atau dosa-dosa kecil saja? Ya, dosa-dosa kecil saja. Dosa-dosa besar tetap harus taubatan nasuha. Itu pun syaratnya masih ada lagi. Ya, kita harus menjauhi dosa-dosa besar. Kita harus menghindarkan diri dari maksiat. Karena semua keutamaan itu akan bisa kita raih kalau kita hilang penghalangnya. Ya, tidak melakukan hal-hal yang menghalanginya. Apa hal-hal yang menghalangi? Ya, dosa-dosa ini. Ya, maka ya selain kita benar-benar ikhlas lillahi ta'ala, mengharapkan wajahnya, demikian juga karena yakin, dan juga tinggalkan semua dosa-dosa. Karena puasa itu ya bukan hanya puasa perut, ya, tapi juga semuanya. Ya, maka ini yang harus kita tanamkan adalah benar-benar ikhlas lillahi ta'ala. Maka disebutkan di kitab ini ya, kita akan mendapati banyak kaum salaf dahulu yang benar-benar begitu semangat menerapkan keikhlasan. Ya, mereka ingin itu amalannya lillahi ta'ala semuanya. Ya, bahkan sampai orang lain atau orang terdekat darinya nggak ada yang tahu. Disebutkan dari Daud bin Abi Hind rahimahullah, bahwasanya beliau pernah puasa 40 tahun lamanya. Ya, puasa sunnah. La ya'lamu bihi ahluhu wala ahadun. Tidak mengetahui sedikit pun dari keluarganya, bahkan orang lain. Karena beliau ini pedagang, kalau pagi dibawain bekal sama keluarganya, dikira itu untuk dimakan di tempat kerjanya. Ya, ternyata dibawakan bekal itu, ya pagi sudah berangkat, namun itu disodakohkan di orang-orang yang lewat di jalan-jalan. Kemudian dia pulang, ya dikira makan bersama keluarganya lagi. Padahal selama itu dia berpuasa. Ya, itu di antara hal-hal yang menunjukkan bahwasanya kaum salaf dahulu benar-benar menyembunyikan amal solehnya, tujuannya adalah benar-benar ikhlas lillahi ta'ala. Oleh karena itu sekali lagi, man shoma ramadhana imanan wahtisaban, itu dalil yang menunjukkan tentang keikhlasan. Biar kita dapat semua keutamaan-keutamaan yang Allah berikan. Itu nggih. Jadi dalilnya apa tadi? Surat Al-Kahfi ayat 110 dan juga hadis Bukhari Muslim, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jangan sampai sia-sia puasa kita. Sudah capek, lelah, bangun pagi, sholat, menahan lapar, ya menahan haus, semuanya, ya ternyata nggak ikhlas, percuma, sia-sia. Ini jangan sampai ini. Kemudian yang kedua, ada kaitannya dengan poin yang pertama ini, yaitu orang-orang yang melakukan kesalahan dalam puasa adalah puasanya itu cuma zahir doang, tanpa puasa batin. Ya, puasa, dia sudah puasa ini,
Ya, tapi dia cuma zahirnya doang. Zahirnya, luarnya saja. Ya. Batinnya enggak sama sekali. Ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari bahwasanya dari Abu Hurairah Nabi bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yada' qaulaz zur wal 'amal bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Siapa yang tidak meninggalkan perkataan sia-sia dan masih mengamalkannya, ya maka Allah tidak membutuhkan puasanya ketika dia menahan makanan dan minumnya. Jadi dia nahan makan, minum tapi kok ucapannya masih ya kotor, penglihatannya masih lihat hal-hal yang haram, telinganya masih mendengar hal-hal yang tidak baik, tangan kakinya masih melangkah atau memegang hal yang haram, maka ini hanya zahirnya doang, yaitu lapar dan haus saja, tapi dalamnya enggak ada sama sekali. Ya, padahal hakikat puasa itu adalah seperti ya perkataan yang disebutkan dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan, "Idza sumta falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka 'anil kadhibi wal ma'tham." Jika engkau puasa, maka puasalah sam'uka, pendengaranmu, wa basaruka, penglihatanmu, wa lisanuka, lisanmu, ucapanmu dari al-kadhib wal ma'tham, dari ucapan dusta dan perbuatan dosa. Ya, wada' adzal khadim, dan tinggalkanlah perbuatan-perbuatan yang mengganggu. Wal yakun 'alaika waqar wa sakinah, dan hendaklah pada dirimu itu ada ketenangan dan ketundukan puasamu. Jangan sampai wala taj'al yauma fitrika wa yauma shaumika sawa. Jangan kau jadikan hari tidak puasamu dan hari puasamu itu sama saja. Nah, ini penting. Ini pertanyaan nih. Sudah benar-benar hadir nih kita di bulan Ramadan? Lahir batin? Atau zahir doang? Ini lapar nih. Apalagi sudah dikasih makanan. Ya, bau-baunya menggoda. Ya. Ya, jadi harus benar-benar apa? Bukan tidak makan dan tidak minum dan tidak berhubungan suami istri di siang hari. Ya, tapi harus lisannya puasa. Berarti enggak ngomong ya. Demikian juga penglihatannya puasa. Ya, pendengarannya puasa, terutama kita saat ini berada di media sosial ini. Ya, kalau hari ini sudah dikurangi, alhamdulillah lah. Ya, jadi enggak sibuk grup, ya enggak sibuk media sosial, enggak sibuk Facebook, Twitter dan lain sebagainya, sudah dikurangi karena sedang puasa ini. Ya, bukan berarti nanti tunggu habis maghrib, ya habis tarawih langsung media sosial serbu. Ya, bukan ya. Tapi benar-benar 30 hari. Kalau bisa bukan 30 hari, seterusnya. Memang hal-hal yang enggak penting itu memang harus dicoba dihindari. Kenapa? Ya, di antara hadis Nabi adalah min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kebagusan Islam seorang adalah meninggalkan perkara yang enggak penting baginya. Ya, maka sekali lagi para jamaah yang dirahmati Allah Taala, perlu kita ya kesalahannya kita hindari, yaitu jangan hanya sekedar tidak makan, tidak minum, tapi harus benar-benar ini penglihatannya, pendengarannya, hatinya dijaga, ya enggak mudah marah, enggak mudah jengkel, enggak benci sama orang, enggak hasad sama orang, seterusnya semuanya. Ya, karena puasa itu ada puasa orang awam yang sekedar enggak makan, enggak minum, enggak berhubungan suami istri. Ada yang puasanya sudah mulai meningkat, puasa orang-orang khusus. Ya, tapi hatinya kadang masih jengkel, masih menyimpan dendam. Nah, puasa orang yang lebih tinggi adalah puasa lahir dan batinnya. Lahirnya dia dijaga, batinnya dia jaga juga. Maka hakikatus shaum adalah shaumul qalbi. Hakikat puasa adalah puasa hati. Ya, agar kita bisa menjaga dari hal-hal yang mengotori hati. Dan itulah yang ditujukan. La'allakum ya tattaqun. Kan kita hafal ayatnya mungkin di ayat 183 surat Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuan kita diperintahkan puasa sebagaimana orang-orang sebelum kita itu adalah agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Apa itu takwa? Takwa itu adalah menjalankan perintahnya dan menjauhi larang-larangannya, zahiran wa batinah. Lahir dan batinnya semuanya. Ya, makanya dalam hadis yang lain, kalau sudah datang bulan Ramadan, diserulah orang-orang yang berbuat baik, ya baghil khair aqbil.
Orang-orang yang menginginkan kebaikan silakan kemari datang. Wa ya baghiyasyar aqsir. Orang-orang yang ingin keburukan stop, berhenti. Ya, ini pertanyaan buat kita semuanya nih. Ini mumpung hari pertama, kalau masih sibuk hal yang enggak bermanfaat, berarti ini kita masih jatuh dalam hal-hal yang mengurangi pahala puasa kita. Atau belum sempurna. Sempurnakan lagi, terus berusaha. Atau masih ya melihat hal yang haram, ya atau mendengarkan hal yang haram, atau masih benci, dongkol sama orang, ini harus dikurangi. Bahkan harus dibersihkan, ya totalitas. Jadi harus berusaha lebih baik lagi ya agar benar-benar puasa itu ya merubah total kita saat ini, besok, lusa dan seterusnya. Ya itu nggih. Sekali lagi tujuannya adalah bukan sekedar hissiyah, zahir saja tapi juga batinnya. Karena takwa itu bukan zahirnya saja. Kan Nabi pernah mengatakan at-taqwa hahuna. Ya, Nabi mengatakan takwa itu dengan mengisyaratkan ke dada 3 kali. Takwa itu di sini, di sini, di sini. Ya, di hatinya, dimulai dari hati. Ya, itulah tujuan kita berpuasa la'allakum tattaqun, mulai dari hati, ya itu akan jika bersih akan tercermin di perbuatan kita, ya lisan kita, pendengaran kita, penglihatan kita dan semuanya. Ya, itu nggih. Jadi kesalahan yang kedua adalah yaitu puasanya cuma zahir saja. Batinnya enggak. Nah, ini harus diperbaiki. Nggih. Masuk kesalahan yang ketiga yang terjadi adalah al-jahlu bi mubtilat wa mufsidatis shiyam. Ya, tidak mengetahui apa saja pembatal-pembatal puasa. Apa yang merusak pahala puasa. Ini ada 2 pembahasan nggih. Yaitu pembatal-pembatal puasa, puasanya jadi batal. Berarti dia harus mengganti di hari yang lain. Atau yang merusak pahala puasa, puasanya sah tapi enggak sempurna. Ya, puasanya ini enggak sempurna. Ya, ini kenapa? Karena memang ya kebodohannya. Jadi seolah ya, ibaratnya kita ini sedang lari maraton lomba nggih. Ada persiapan nggih seharusnya. Kalau kita mau lari maraton persiapannya sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun sebelum lomba. Tapi ini kita duadak sek ya langsung puasa dan enggak tahu ini pembatalkah, ini merusakkah, ini amal solehkah, ini gimana. Akhirnya yang didapat cuman yang penting enggak makan dan enggak minum, enggak menahan syahwat, enggak berhubungan suami istri di siang hari sampai ya terbenam matahari, cuman itu aja. Tapi semuanya ya seolah masih bebas. Yang ada cuma lemes doang. Lemes nggih? Masa lemes nggih? Semangat ini. Ya harus semangat. Kenapa? Kita sedang meraih keutamaan ini, sedang ngunduh ini. Pahala ini, pahala itu. Ya nanti kita sebutkan ya. Di antara kesalahannya juga adalah puasa itu bawaannya lemes, malas, ngantuk, aras-arasan. Ya tidur aja, bangun lagi tidur. Ya kelepak-kelepak gitu, mualak-malik gitu aja. Jangan ya. Itu nanti insyaallah. Jadi kembali bahwasanya hal ini bertentangan dengan sabda Nabi yang kita baca tadi. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Iman karena dia tahu wajib, berarti dia tahu ilmunya, ya dia tahu pembatal-pembatalnya yang merusak, kemudian keutamaan-keutamaannya dia tahu. Jadi enggak puasa sekedar bondo tidak makan enggak minum ya. Tapi benar-benar ilmunya ada. Ini yang membatalkan, ini merusak. Ya, maka harus baca, harus belajar. Di antara yang zahir yang bisa kita sebutkan di sini adalah yang jelas-jelas seperti makan dan minum ya, dengan sengaja. Jelas ini membatalkan puasa. Para ulama ada yang yang membagi pembatal-pembatal puasa yang wajib mengqadha. Ya, jadi dia harus mengganti di hari yang lain. Seperti makan minum sengaja, maka harus ganti di hari yang lain. Kemudian juga muntah sengaja, diokok-okok ininya, akhirnya sampai muntah. Tapi kalau memang mual ya enggak apa-apa, bukan karena sengaja. Dan juga haid nifas, maka dia harus mengganti di hari yang lain bagi ibu-ibu, bagi wanita. Demikian juga ngamudan ya, sengaja mengeluarkan air maninya. Ini batal puasanya. Tapi kalau mimpi ya di siang bolong kemudian banjir, ya insyaallah paham ya. Maka ini tidak mengapa. Kalau mimpi keluar tanpa ada kesengajaan, maka tidak mengapa. Ya demikian juga murtad. Ya murtad dan juga yaitu berniat untuk membatalkan puasa di siang hari. Jadi ada hal-hal ini yang perlu kita sampaikan tambahannya. Ini larangan keras bagi orang-orang yang meninggalkan puasa tanpa uzur. Ya ada hadis yang mengatakan bahwasanya
siapa yang meninggalkan puasa ya tanpa udzur, ya nggak ada udzur syar'i ini, nggak karena sakit, nggak karena safar, ya nggak karena alasan-alasan syar'i, maka walaupun dia menggantinya setahun penuh puasa selamanya, itu nggak akan bisa. Ini disebutkan dalam hadis ini, man aftara yauman min Ramadan min ghairi rukhsatin rakhasahallah lahu falan yuqbala minhu dahra kullah. Siapa yang berbuka, yaitu enggak berpuasa di bulan Ramadan, bukan tanpa rukhsah, bukan karena udzur syar'i yang Allah izinkan, maka seandainya dia menyaurnya, membayarnya setahun penuh, itu enggak akan diterima. Ini hadis ini diperselisihkan para ulama nih. Ada yang mengatakan ini dhaif, namun jika dikumpulkan dengan riwayat-riwayat yang lain itu menjadi kuat. Sehingga ya larangan keras bagi orang yang enggak puasa tanpa udzur. Maka yang kita sayangkan sebagian kaum muslimin ya, mereka seolah puasa itu harinya dengan hari puasa dengan hari yang lain itu sama. Ngerokok bebas, makan bebas, ya demikian juga kayak nggak ada perasaan ini sedang hari puasa ini. Bulan agung nggak ada. Ini termasuk dosa besarnya. Meskipun demikian dia wajib mengqadanya. Itu tadi yang dimaksud, walaupun dia mengganti setahun penuh itu nggak akan bisa, maksudnya itu besarnya dosanya gitu. Tapi dia punya kewajiban mengganti di hari yang lain. Ya, itu semoga tidak disalahpahami. Ya, jadi itu diantara hal-hal yang harus mengqadha puasa. Demikian juga yang sering ditanyakan ya bagi para wanita, ibu-ibu tentang wanita yang hamil dan menyusui. Ya, ini yang lebih tepat, pendapat yang lebih kuat adalah tetap dia mengqadha, tidak membayar fidyah. Entah dia enggak puasa karena khawatir janinnya, karena khawatir bayinya, atau karena dirinya enggak kuat, ya maka semuanya itu hukumnya harus diganti dengan hari yang lain. Ya, adalnya mana? Silakan nanti dibaca di surat Al-Baqarah 185. Wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Siapa yang sakit atau dia safar, maka hendaklah diganti di hari yang lain. Dan para ulama mengkiaskan wanita hamil dan menyusui itu dengan orang yang sakit tapi masih bisa sembuh. Kita tanya, wanita hamil apakah nanti bakalan enggak hamil? Ya, nanti akan ada masa enggak hamil. Orang yang menyusui, ya nanti akan ada masa-masa tidak menyusui. Ya, itulah waktunya nyahur. Makanya bagi suami istri harus ya memberi jarak. Jangan tiap tahun hamil menyusui, hamil menyusui. Kapan puasanya? Yo, kan lagi memperbanyak keturunan. Iya, tapi ya perhatikan ya hal-hal yang wajib. Ya, jadi harus ya lihat lagi. Maka walaupun ya ada perbedaan pendapat di situ, namun harus diulang-ulang lagi, dipelajari lagi mana yang lebih rajih. Kita kan ingin dalil yang lebih tepat. Ini sebagaimana difatwakan oleh Syekh Utsaimin dan juga Syekh bin Baz, bahwasanya wanita hamil dan menyusui dan juga ditahqiq oleh para ulama, sebagian besar mereka mengatakan apa? Ya tetap harus mengqadha di hari yang lain. Kalau misalnya hamil lagi, ya berikutnya lagi, tahun depan lagi, tahun depannya lagi. Nah, makanya ini harus jaga-jaga. Ini makanya harus benar-benar diberikan kesempatan bagi para istri untuk ya membayar puasanya. Ya ada juga pembatal-pembatal yang dia harus mengqadha dan kafarah. Ini yang berat nih, seperti berhubungan suami istri ya di siang hari, maka kewajibannya selain mengqadha juga harus membayar kafaratnya. Apa nih kafaratnya? Ya puasa 3 bulan berturut-turut. Sehari aja enggak kuat, ini 3 bulan. Ya, atau kalau enggak mampu memberi ya makan fakir miskin, 60 fakir miskin. Ya dan seterusnya dari puasa kafarat. Ada yang cukup di fidyah saja. Fidyah ini hanya orang yang tidak mampu lagi berpuasa, yang sudah tua atau sakit yang sudah divonis enggak bisa sembuh. Cuma 2 itu yang bayar fidyah. Yaitu orang yang tua renta enggak mampu berpuasa, kalau dia enggak makan itu ndredeg misalnya, pingsan, atau dia ya orang-orang yang tadi divonis sakit, ini harus makan, harus ada gizi yang masuk seperti itu. Jadi harus belajar lagi apa pembatal-pembatal puasa, apa yang merusak puasa. Ya, kemudian yang kelima, adalah puasa di hari yang meragukan. Ini kemarin kita alhamdulillah insyaallah wadih jelas. Apa itu yang dimaksud puasa di hari yang syak, yang meragukan? Ini kan seharusnya misalnya nih, kalau kemarin itu
belum terlihat jelas hilalnya, belum ada yang lihat sama sekali, maka ini hari berapa nih? Hari 30. Nah, inilah hari 30 inilah ada orang-orang yang berpuasa. Dengan apa? Anggapan jaga-jaga. Kalau ini masuk hilal berarti saya aman. Kalau enggak, ya enggak apa-apa puasa. Nah, ini yang enggak boleh. Kenapa nih? Karena itu ada larangannya dari hadis Nabi SAW. Itu janganlah kita berpuasa di hari yang meragukan tadi. Yaitu enggak boleh berpuasa sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, la yataqaddamanna ahadukum Ramadan bisaumin bisawmi yaumin aw yaumaini. Janganlah sekali-sekali di antara kalian mendahului puasa Ramadan dengan 1 atau 2 hari. Illa ayyakuna rajulun kana yasumu saumahu falyasum dzalikal yaum. Kecuali seseorang yang kebiasaannya puasa. Nah, misalnya kemarin kan ada Kamis nih. Misalnya terbiasa Senin Kamis, ya monggo silakan. Tapi kalau tujuannya adalah jaga-jaga, jangan-jangan ini sudah Ramadan. Nah, alhamdulillah untuk edisi kali ini aman ya. Karena kemarin sudah jelas, berarti Jumat kita enggak puasa, Sabtu ini puasa. Kenapa? Sudah jelas. Seandainya hari ini belum jelas, ini enggak boleh puasa hari ini. Karena tanggal 30 Sya'ban itu enggak boleh puasa. Itu yang dinamakan puasa syak, yaitu meragukan. Dalam hadis yang lain, man shamal yaumal ladzi syakka fihi faqad asa Abul Qasim. Siapa yang berpuasa di hari yang masih diragukan apakah itu Ramadan atau belum, maka sungguh dia telah bermaksiat menentang Abul Qasim. Siapa Abul Qasim? Ya Rasulullah SAW. Ya, jadi itu larangan berpuasa di hari-hari yang atau hari yang masih meragukan. Kecuali yang memang puasa Daud ketepatan, ya monggo. Ketepatan Kamis misalnya atau Senin, ya monggo. Tapi untuk puasa jaga-jaga, ini enggak boleh. Atau puasa Sya'ban yang dianjurkan diperbanyak untuk latihan, nah monggo silakan. Yang sekali lagi tujuannya bukan untuk ya ragu tadi. Ya. Lanjut ya. Masih ada banyak ini. Ya, kita minta berapa kesalahan? Yang ke-6 ya. Yang ke-6 adalah ini penting, kita masuk ke ibadah ini. Yang ke-6 adalah ada mutabyitin niyah minal laili fi siyamil fard atau fi siyamir Ramadan. Tidak ada niat di malam puasa Ramadan. Nah, jadi ini yang penting. Jadi harus niat itu terjadi setiap malam. Kenapa? Karena kita sedang puasa wajib, puasa Ramadan. Kalau puasa sunnah, mboten napa? Ya, misalnya subuh enggak makan, enggak minum, duha juga enggak makan, enggak minum, ya, kemudian zuhur enggak makan, enggak minum. Kemudian ke rumah nggak ada apa-apa, udahlah puasa aja. Boleh ya? Boleh, niatnya di tengah-tengah. Tapi kalau Ramadan puasa wajib, entah itu wajib apapun ya, puasa qadha yang wajib atau puasa kafarah, terlebih lagi puasa Ramadan, maka dia harus meniatkannya sebelum subuh. Ya, makanya dikatakan dalam hadis, man lam yajma' as-siyam qabla al-fajri fala siyama lahu. Siapa yang belum mengumpulkan niatnya sebelum subuh, maka tidak ada puasa baginya. Nah, ini penting. Dan itu niatnya harus tiap malam loh ya. Bukan niat tadi malam untuk 30 hari. Walaupun ada pendapat yang mengatakan seperti itu. Namun pendapat yang lebih tepat, yang lebih rajih ya, yaitu meniatkan puasanya itu tiap malam. Dan ini mudah, tidak menyusahkan. Ya, kenapa? Habis tarawih mau tidur, ya niat besok puasa. Jadi niat itu adalah ma khatara fil qalbi. Yang ungkapan dari Syekhul Islam Taimiyah, ketika kita terbesit untuk mengetahui sesuatu, itulah sudah niat. Tidur, ya lihat tanggalan, oh ya besok, oh ya berarti sudah niat. Mau tidur pasang alarm, niat. Mau tidur ngenget jangan, ya berarti sudah niat ya. Mau tidur beli lauk, ya sudah niat. Yang ibu-ibu mau tidur sudah siap semuanya, makan untuk sahur, berarti sudah niat. Apalagi ya terlebih lagi kalau kita pas sahur makan itu sudah niat. Bangun wudu ya, mematkan waktu sahur, kemudian sahur itu sudah niat. Jadi niat itu ya ma khatara fi ya fil qalbi. Apa yang terbesit dari hati dan dengan azam yang kuat. Ya, dan itu tidak perlu dilafatkan. Ya, sekali lagi ini mungkin sebagian faham atau sebagian mungkin lupa bahwasanya niat itu harus dilakukan tiap malam. Niat itu harus dilakukan tiap malam. Dalam hadis yang lain,
yaitu la sauma liman lam yubayyitis siyama minal laili, atau man lam yubayyitis siyama minal laili fala siyama lahu. Tidak dianggap puasa orang yang di malam hari belum berniat, yaitu tidak dikatakan puasa sampai dia meniatkannya di malam hari. Kapan malam hari? Ya mulai tarawih itu sampai sebelum subuh. Jadi niat. Ya. Namun kesalahan berikutnya adalah niatnya diapakan? Ya? Dilafatkan. Nawaitu shauma ghadin, biasanya habis tarawih, ya, atau dilafatkan dengan ucapan-ucapan ini. Padahal yang lebih tepat, ya, sekali lagi, yang benar dari ucapan para ulama dan juga berdasarkan amalan Nabi. Ini ya, kalau kita mau ucapan ulama banyak. Ya, jumhur ulama dari Abu Hanifah, Imam Syafi'i, yang juga riwayat Imam Ahmad itu mengatakan tidak ada apa? Ya, tidak ada ini yang kita ulangi. Itu syarat tajdid niyah, kita ulangi. Syarat tajdid niyah, ya, syarat harus memperbarui niat tiap malam, itu menurut pendapat jumhur para ulama. Ya. Jadi berdasarkan hadis tadi, siapa yang tidak berniat di malam hari maka dia tidak dianggap berpuasa. Adapun yang melafatkan, ya, memang ada perselisihan para ulama di situ. Namun yang sekali lagi kita lihat adalah sebagaimana sabda Nabi, wa khairul huda hudan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi. Ya. Dan sebaik-baik manusia adalah khairun nasi qarni. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, yaitu para sahabat setelahnya dan setelahnya. Tidak diriwayatkan dari mereka itu melafatkan niat apapun, la fi shalah wala fi shaum, ya, wala fi thaharah, ya, wala fil adzan, wala fil hajj, semuanya enggak ada melafatkan niat. Ya. Jadi tidak ada melafatkan niat dalam urusan ibadah. Kenapa? Nabi ketika ibadah, sholat misalnya, langsung Allahu Akbar. Ketika puasa, ya langsung puasa. Niatnya itu dalam hati, mahalluhal qalbu, tidak perlu dilafatkan. Ini jadi harus benar-benar kita melihat kesalahannya adalah yang pertama tadi, yang poin ke-6, yaitu tidak tidak meniatkan di setiap malam. Kemudian kalau meniatkan ternyata ya dilafatkan, dan ini juga kesalahan. Karena itu bagian dari perkara ya bid'ah. Boleh nyebut bid'ah? Boleh. Ya, kalau Nabi mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Ya, setiap kebid'ahan itu ya merupakan kesesatan, wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan itu apa? Ancamannya adalah neraka. Sekali lagi itu terancam nih. Kalau dia tobat memperbaiki, ya dia selamat. Ya, sekali lagi kita harus melihat kembali hukum talafut bin niyah ini. Yang lebih tepat adalah dan ini berdasarkan dalil nih. Walaupun ada mungkin ulama ini atau kiai ini, ustadz ini dan seterusnya, ya kita ngikuti, bukan ngikuti orang, tapi ngikuti dalil Nabi SAW. Ya, jadi tidak boleh dilafatkan. Ya, kemudian kesalahan berikutnya para jamaah yang dirahmati Allah Taala. Nih, yang ke-7 itu sudah nih gabungan dari yang ke-6 dan yang ke-7, ya. Kemudian yang ke-8 adalah ini berkaitan dengan ibadah, yaitu takjilus sahur. Ya, menyegerakan sahur. Ini kebalik nih. Dalam hadis kalau kita kumpulkan, sunnahnya itu adalah takjilul fitri wa ta'khirus sahur. Kita sunnahnya adalah menyegerakan berbuka dan ya mengakhirkan sahur. Maksudnya apa? Sahurnya itu mepet-mepet, itu yang lebih afdol. Benar ya? Nggih. Ya, jadi ini yang biasanya kita alami atau kita lihat sebagian saudara kita kaum muslimin, yaitu mereka apa? Sahurnya meruput jam 3, ya, kemudian ya enggak makan sampai subuh. Padahal ya kalau kita mengikuti sunnah Nabi SAW, seperti diriwayatkan para sahabat, ya kami dahulu sahur bersama Nabi dan tiba-tiba langsung azan. Kemudian ditanya berapa kadarnya? Qadra khamsina ayah, seperti membaca 50 ayat. Kira-kira berapa menit? Ini bisa kita hitung ya. Surat Al-Kahfi itu kan 110 ayat. Bisanya berapa menit? Kurang lebih 30 menit ya. Nah, berarti separuhnya 50 ayat berarti 15 menit, seperempat jam.
Berarti seperempat jam sebelum azan subuh, itulah kita ya sahur. Ya, karena itu lebih mendekati. Sekali lagi yang kita lihat adalah kesempurnaan, ittiba'us sunnah. Walaupun kalau sahurnya jam 3 ya sah, monggo sah-sah aja. Tapi ya kalau kita kumpulkan hadis, maka kita harus yaitu apa? Menyegerakan sahur, menyegerakan apa? Ya berbuka dan mengakhirkan sahur. Nih, maksudnya tadi kita harus benar-benar mengikuti sabda Nabi SAW, la yazalun nasu bi khairin ma'ajal fitra. Senantiasa manusia itu dalam kebaikan selama dia menyegerakan berbuka. Adapun sahur itu ditakhirkan, mepet-mepet ya bahasa kita. Ini kita sebutkan dari hadis Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, hadisnya riwayat Bukhari, kuntu atasahharu fi ahli thumma yakunu sur'atun bi an udrika salatal fajri. Aku dahulu sahur bersama keluargaku, kemudian aku dapati begitu cepatnya tiba-tiba salat subuh. Ya, bersama Rasulullah. Kemudian dalam riwayat yang lain, tasaharna ma'an nabi. Kami sahur bersama Nabi. Tsumma qama ila shalah. Kemudian kami salat. Ya, kemudian ada yang bertanya, qultu kam kana bainal adzan was sahur? Berapa jarak antara azan dan sahur? Qala qadru khamsina ayah. Hadisnya riwayat Bukhari, yaitu kadar 50 ayat dibaca. Ya, kurang lebih berapa nggih? 15 menitan. Ya, jadi sahur 15 menit, ya kita azan subuh. Nah, sebelumnya ngapain ya? Sebelumnya manfaatkan waktu wabil asharihum yastaghfirun. Ya, di situ kesempatan kita untuk beristighfar, berdoa. Ya, karena itu waktu-waktu mustajab. Apakah boleh sholat malam lagi setelah tarawih? Boleh, silakan. Mau 2 rakaat, 4 rakaat, yang penting enggak diakhiri dengan witir lagi, karena tidak ada witir dalam satu malam. Monggo, misalnya witir di tarawih di masjid, kemudian bangun jam 3 misalnya, ya kemudian sholat, zikir, doa, karena itu mustajab, ya baca Quran, nah kemudian baru 15 menit sebelum azan, nah kita sahur. Itulah yang sesuai sunnah. Ya, sekali lagi yang kita lihat, yang kita ingin raih adalah kesempurnaan ittiba'us sunnah. Tujuannya biar apa? Biar puasa kita itu tadi man shoma ramadhana imanan wahtisaban, benar-benar sempurna iman dan ihtisab mengharapkan pahala dari Allah Ta'ala. Nah, itu nggih. Kemudian yang ke-9, masih kuat nggih? Sudah lapar ini? Belum ya? Lapar ilmu ya, harus lapar ilmu. Yang ke-9 adalah adamu tasji'il aulad as-shighar ala siyam, yaitu tidak memberi semangat anak-anaknya yang masih kecil untuk puasa, bahkan melarangnya. Ya, mau puasa, enggak usah, ya enggak usah nak. Masih kecil enggak usah puasa. Padahal dahulu kaum salaf, para sahabat itu apa? Memotivasi anak-anak mereka walaupun belum balik untuk puasa. Ya, kita lihat ya hadisnya ini riwayat Bukhari dari sahabat Rubai binti Muawwad. Kunna nusawwimu sibyanana. Kami dahulu memotivasi, mengajak puasa sibyanana, yaitu anak-anak kami. Wa naj'alu lahumul lu'bah minal 'in. Dan kami jadikan mereka itu, kami buat mainan dari kapas ya, agar mereka lupa. Lapar mah, ini mainan. Kalau kita lapar, dikasih apa ini? Ya bukan ya. Jadi diselimurno nggih bahasa kita. Ya, fa idza baka ahaduhum 'ala at-ta'am a'tainahu. Kalau mereka sedang kelaparan, lapar ya, ini dikasih mainan. Ya, a'tainahu, kami berikan mainan itu hatta yakuna 'indal iftar, sampai berbuka. Enggak, ini tega banget ini. Ya, ini untuk mengamalkan sunnah nih. Ya, sekali lagi, bahkan kalau kita lihat berdasarkan hadis ya, muru auladakum bis-shalah wa hum sab'u sinin. Ada yang berpendapat di sini disebutkan dari kitab Al-Mughni bahwasanya mulainya anak-anak itu dilatih puasa sebagaimana mereka dilatih untuk sholat. Kapan? Umur berapa nih dilatih sholat? 7 tahun. Muru auladakum bis-shalah wa hum sab'u sinin. Perintahkanlah ya anak-anak sholat umurnya 7 tahun. Dan boleh dipukul pukulan yang mendidik kalau umur 10 tahun. Sholat ya. Sholat ini. Atau pakai rotan. Sholat ya. Ya, jadi di situ diperintahkan ya, dianjurkan untuk melatih. Apakah boleh puasa zuhur, puasa asar? Boleh ya?
Ini disebutkan di sini boleh. Ya. Kita sebutkan dari kitab Al-Mughni. Disebutkan ya. An-nasabi yu'mar bisyam li sab'in in ataqahu. Ya. Anak-anak diperintahkan untuk puasa di umur 7 tahun kalau mereka mampu. Wa yadribu ala tarkihi li ashrin kas-shalah. Dan boleh dipukul pukulan mendidih kalau 10 tahun enggak sholat dan enggak puasa, enggak latihan puasa dan enggak kelihatan sholat. Ya. Dan pahalanya ini kemana nih? Pahalanya kembali ke orang tuanya. Jangan sampai nanti anaknya nggak pernah dilatih, ya nggak pernah latihan sholat, nggak pernah latihan puasa, pas balik tiba-tiba ya kaget, ya karena lebih dari kecil memang nggak dilatih sholat, nggak diajak ke masjid, nggak ada latihan puasa, ya. Kemudian dikatakan ini di sini wal nabda ma'al atfal bit tadarruj, ya kita memulai untuk anak-anak ini dengan tahapan-tahapan, dengan step by step ya, seperti kita menanam benih. Ya, dan ini ibadah tujuannya untuk tarbiyah. Kalau mereka nggak dapat pahala nih, karena mereka bukan mukallaf, masih kecil, ya belum balik juga. Ya, pahalanya ke kita pahala apa nih? Pahala mendidiknya. Ya, apalagi nanti kalau anak itu sudah terbiasa, pas balik langsung kuat, kan kita nggak ingin nih. Mungkin sebagian keluhan, anakku segede, posanya nggak kuat ini, males sholat. Ya kenapa? Dari kecil dulu kemana nih? Nggak diajak sholat, nggak diajak diperintahkan, ya, demikian juga nggak dilatih. Ya, jadi dikatakan di sini juga fanusawwi min shaghir alladzi la yutiqu ila sholati dzuhur. Boleh silakan dilatih puasa anak kecil semampunya sampai zuhur buka ya. Sampai asar ya silakan. Sekali lagi ini bukan syariat baru ya. Tapi tujuannya untuk latihan. Sebagaimana latihan sholat. Anak umur 7 tahun bisanya sholatnya apa? Zuhur ya udah ajak zuhur. Bisanya asar, ajak asar. Subuh belum bangun ya. Ya, maghrib, isya kadang mau, kadang enggak. Ya sudah. Yang penting sudah diajak terus dan kalau sudah 10 tahun ya boleh dipukul pukulan mendidik. Ya baru setelah balik nanti dia sudah siap. Ya secara ilmunya, kematangannya dan alhamdulillah dan itu sebagai jariah kita. Ya karena anak itu nanti akan menjadi ya amal jariyah yang enggak terputus-putus. Waladun sholihun yad'ulahu. Ya anak-anak soleh yang mendoakannya atau ilmu yang kita ajarkan kepada anak itu ketika dia diamalkan mengalir seterusnya. Itu ya. Jadi ini di antara kesalahannya adalah enggak teguhan sama anak, enggak usah puasa, si TK ya, masih SD. Enggak apa-apa sudah puasa walaupun enggak sempurna. Selagi nggih, tadi hadisnya riwayat Bukhari, para sahabat dahulu mengajak anak-anaknya puasa dan diselimurkan. Kalau mereka lapar dikasih mainan. Ya sampai berbuka. Ya, wallahu a'lam bishawab. Lanjut nggih, yang ke-10. Nggih. Yang ke-10 adalah ja'lus siyam muda'atan lil kasali wat taqa'usi 'anil amal. Ya, menjadikan puasa itu dorongan malas, dorongan lambat, ya. Jadi puasa itu malah bawaannya malas, bawaannya lambat. Ya aras-arasan adzan sih. Ini masih belum sempurna ini baterainya. Ya. Jadi demikian juga kesalahannya adalah futur ba'dal ayyamil ula, ba'dal ayyamil aula atau al-ula. Ya, futur itu apa nih? Ya sudah mulai lemah. Ini hari pertama sudah loyo ini. Enggak ya insyaallah. Jadi besok lihat hari kedua, hari ketiga, keempat, kelima, seminggu. Kalau loyo berarti ya ini kesalahannya. Kok bisa ya saya loyo ini, kenapa? Yang lain baca Quran, yang lain zikir, yang lain sedekah, yang lain ke masjid, kita diem aja di rumah, turu aja ya. Ya, ini kenapa ini? Ya tadi, karena mungkin kita persiapannya kurang. Sebagaimana lari maraton, itu persiapannya jauh-jauh hari. Nah, kita dua ada, ilmunya nggak ada, batinnya nggak siap, fisiknya lemah, wis tambah. Nah, maka diperbaiki. Jadi di antara kesalahannya adalah puasa itu adalah menjadikan dia malas, lambat ibadahnya, demikian juga futur di tengah-tengah dan juga membuang-buang waktu. Ya jalan-jalan pagi habis subuh, sore golek takjil. Ini banyak tadi di jalan-jalan. Ya itu juga kesalahannya. Nanti sebentar lagi kita sebutkan ya. Jadi puasa itu malah jadi israf. Ini bungkusan putih itu isinya apa nggih? Ya nanti kita lihat. Semoga enggak terjatuh dalam kesalahannya.
Ya, isinya uang kontan, uang cash. Ya, jadi ini yang jadi permasalahan adalah misalnya orang yang kerja tidur ya. Yang kerja di kantor tidur aja. Kerjanya malas ya. Ini bosnya kasihan ini. Produksinya berkurang. Demikian juga yang pelajar bawaannya tidur aja. Murojaah malas ya. Tapi kalau suruh futsal semangat. Ya, suruh main di lapangan semangat. Ya, jadi bawaannya malas, lambat, dan inilah kesalahannya. Padahal sekali lagi kita ingatkan, setiap detik, setiap saat itu kita beribadah satu. Kalau sedang malas, beribadahlah ke ibadah yang lain. Kita itu di bulan Ramadan ini, di hari-hari berpindah-pindah saja. Kalau lagi malas ini, pindah ibadah yang lainnya. Kalau malas ini, pindah lagi yang lainnya. Misalnya nih, kita sodakoh nggak punya, ya udah baca Quran. Baca Quran, ganti sholat malam, sholat sunnah, ganti ibadah-ibadah yang lainnya, ganti zikir, ganti istighfar, ya, dan minimal ibadah yang harus kita lakukan ya zikir tadi, ya, karena zikir itu hanya gerakan lisan. Apa ada nih kita saking luapernya lisan kita nggak bisa ngomong, lisannya nggak bisa gerak, mau subhanallah, aduh lapar nih, nggak bisa, ya maka harus ibadah nih. Jadi ada ibadah-ibadah yang menuntut fisik. Ya mungkin baca Quran capek, udah berhenti dulu zikir. Zikir dengan lisan ya, subhanallah, alhamdulillah, astagfirullah. Ya, kalau kita punya kelebihan ya sedekah. Ya, memberi makan orang yang berpuasa karena pahalanya double. Man fattara sha'iman ya, falhu mithlu ajrihi. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala sepertinya, tanpa dikurangi pahala puasa orang tadi sedikit pun. Ya, jadi itu kesalahan yang ke-10. Puasa itu bawaannya ya malas, lambat, ya demikian juga futur di tengah-tengah dan juga membuang-buang waktu. Ya, semoga tidak nih. Jadi ini biasanya kita di tengah-tengah nih, mulai futur nih, mulai ngapain ya? Alah tidur aja. Ya buka HP aja. Ya akhirnya bablas. Enak kalau puasa gitu doang ya. Jadi apa? Banyak futur. Padahal ini kita sampaikan lagi, jangan sampai kita futur di baru awal atau tengah-tengah. Kita harus seperti orang lari maraton tadi. Ya kalau bisa selalu di garis terdepan. Kenapa? Persiapannya sudah cukup. Ya kalau kita jatuh kesandung di tengah-tengah, ngapain? Tinggalan. Bukan gitu, tapi apa? Bangkit lagi, berusaha lagi, lari lagi. Walaupun ngos-ngosan, sudah. Yang penting harus nyampe garis finish. Ya jangan akhirnya mundur aja lah, saya nggak ikut lari. Ya atau ada yang diam di tempat, lainnya sudah lari, kita cuma diam di tempat. Ada yang malah tertawa-tertawa. Ngapain tuh orang-orang lari itu? Jadi malah menertawakan orang yang sedang beribadah. Ini lebih parah lagi. Yang lainnya nanti di akhir dapat piala ya dari finish, garis finishnya. Yang ini hanya nonton, nggak dapat apa-apa. Inilah orang yang rugi. Ya, jadi ada hadis yang mengatakan ahabul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Ya, sebaik-baik amal yang dicintai Allah adalah yang paling rutin walaupun sedikit. Makanya monggo diatur kemampuan kita. Saya mampunya biasanya kalau di luar Ramadan itu bacanya Al-Qur'an ya selembar 2 lembar ya. Monggo silakan. Jangan langsung 1 juz. Besoknya enggak sama sekali. Ya, jadi diukur kemampuan kita. Rutin ya, sedikit-sedikit tapi rutin. Ya sedekah sedikit-sedikit rutin ya, tapi baca Quran ya selembar 2 lembar dinaikkan levelnya terus. Jadi ukur kemampuannya. Kenapa dalam hadis yang lain? Alaikum minal a'mal ma tutiqun. Wajib kalian beramal soleh apa yang sanggup dari kalian semampunya. Fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Karena ini disebutkan ya. Karena Allah itu tidak akan pernah bosan memberi pahala, mencatat pahala, memberikan pahala balasan orang-orang yang beramal sampai kalian sendiri yang bosan. Jadi dalam hadis yang lain juga saddidu wa qaribu. Ya, kalau bisa lurus kenceng istiqomah amalannya selalu perfect penuh alhamdulillah. Tapi kalau enggak mampu maka mendekatilah. Jangan sampai ditinggalkan sama sekali. Yang enggak baca Quran, yang enggak sedekah, enggak sholat sunnah, yang enggak zikir, enggak ngapa-ngapain. Nah terus puasanya, yang penting enggak makan, enggak minum, yang penting sholat jamaah.
habis itu tidur lagi, buka HP lagi, sibuk lagi. Nah, jangan begitu ya. Jadi seperti dalam ayat fattaqullaha mastata'tum. Jadi ukur kemampuan kita di mana, naik level sedikit demi sedikit, yang penting rutin, jangan tinggalkan sama sekali. Nah, maka perlu dibaca nih keutamaan-keutamaan amal soleh, mulai dari puasa, sholat sunnah, zikir, sodako, baca Quran, memberi makan dan seterusnya. Nih, ada ucapan Imam An-Nawawi kita sebutkan, innama kanal qalilud daim khairan minal katsiril munqati. Amal soleh yang sedikit tapi rutin itu lebih baik daripada banyak tapi langsung berhenti. Ya, jadi lakukan yang terbaik. Kalau nggak bisa lurus, istiqomah yang mendekati. Ya, kalau nggak bisa semuanya, maka ya lakukan sesuai kemampuan kita. Yang penting jangan ditinggalkan semuanya. Oke, kenapa? Karena itulah dari ketaatan. Ketaatan itu selalu harus mudawamah. Ya zikirnya, ya niatnya, ya ikhlasnya, dan itu lebih menjadikan kita itu benar-benar hamba Allah yang selalu menghadap kepadanya. Jadi dalam kondisi apapun jangan tinggalkan yang namanya ibadah yang wajib, ya, demi juga yang sunnah. Ya, semuanya harus dikerjakan. Ya tuh nggih. Demi juga membuang-buang waktu ini. Ya kan kita pernah mungkin mendengar hadis igtanim khamsan qabla khamsin. Ya, manfaatkannya 5 sebelum 5. Salah satunya adalah syababaka qabla haramik, wasihataka qabla saqamik, wa ghinaka qabla faqrik, wa faragaka qabla syughlik, wa hayataka qabla mautik. Yaitu masa muda sebelum tua, masa sehat sebelum sakit, kaya sebelum miskin, masa longgar sebelum sempit, sibuk, dan hidupmu sebelum matimu. Semuanya akan ditanya. Lebih lagi Ramadan ini yang semua kebaikan rahmat diturunkan di sini. Ternyata kita apa? Buang-buang waktu. Apakah enggak pertanyaan lebih sadis lagi? Pertanyaannya lebih mengerikan lagi. Kalau di hari-hari biasa saja ditanya, apalagi ini hari-hari ya yang luar biasa, ya hari yang penuh dengan kebaikan. Ya, jadi jangan sampai puasa kita itu apa? Ya sia-sia, enggak ada ibadah, enggak ada target, ya pokoknya gitu aja mengalir, ya jangan sampai. Nggih. Lanjut nggih. Masih lama ini? Masih kuat nggih? Nggih. Lanjut yang ke-11. Ya, yang ke-11 adalah kebodohan atau ketidaktahuan ya tentang keutamaan-keutamaan bulan Ramadan. Ini tadi kenapa melakukan perbuatan sia-sia, kemudian malas-malasan, tidur-tiduran. Kenapa? Karena kesalahan yang ke-11 itu tidak mengetahui keutamaan bulan Ramadan. Enggak baca-baca, enggak tanya-tanya, padahal media sosial banyak, artikel-artikel banyak, ya kuota ini juga banyak, ya cuman WA doang aja. Ya, jadi bacalah, tanya, ya tanya Google, boleh? Apa keutamaan bulan Ramadan? Nanti akan disebutkan buahnya. Ya, ya, jadi harus belajar keutamaan bulan Ramadan. Ya. Kalau kita lihat puasa, tadi dihapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Demikian juga puasa itu berlipat-lipat ganda amalannya, pahalanya. Karena tadi puasa itu untuk Allah, kalau normalnya satu kebaikan 10 kali lipat, bahkan bisa lebih. Tapi kalau puasa berkali-kali lipat, bisa lebih dari 700 kali lipat. Sedekah ya keutamanya besar. Siapa yang memberi makan orang puasa mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tanpa dikurangi sedikit pun. Salat tarawih, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang salat di bulan Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Demikian juga man qama mal imam hatta yansharif kutiba lahu qiyamul lailah. Siapa yang salat bersama imam sampai selesai, dicatat baginya seperti salat semalam suntuk, mulai dari isya sampai subuh salat terus. Itu terjadi setiap malam. Belum lagi tiap malam ada hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullalailah. Di setiap malam itu ada hamba-hambanya dibebaskan dari api neraka, itu terjadi setiap malamnya. Ini kita harus berdoa ya. Ini bagi yang mau. Ya, karena surga itu bagi yang mau. Kan kullu ummati kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yadkhuluna jannah. Umatku itu semuanya masuk surga kecuali yang enggak mau. Siapa yang enggak mau ya Rasulullah? Man ata'ani dakhulal jannah wa man asani faqad aba.
Yang taat kepadaku itulah yang masuk surga. Yang mau saja dan yang bermaksiat menentangku itulah orang yang enggan. Jadi jangan lupa doa Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Karena tiap hari, tiap malam ada hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka dan itu setiap malam. Nah, kita harus mencoba. Kalau itu terjadi tiap malam, nama kita si fulan ya bebas api neraka. Si fulan besoknya lagi, si fulan lusanya lagi dan seterusnya. Dan puncaknya nanti adalah 10 hari terakhir. Ya semoga masih ada baterainya ya. Harus ada ini, harus full ini. Ya makanya kok bisa full terus itu? Ya karena tadi persiapannya sudah matang, ilmunya, hatinya sudah bersih, dia sudah membersihkan dari dosa-dosa sehingga dia beramal dengan kelapangan dada. Ya, jadi kebodohan, ketidaktahuan tentang keutamaan bulan Ramadan. Ya, kemudian yang ke-12 kesalahannya adalah la yusolli tarawih, tidak sholat tarawih, enggak mau sholat tarawih. Terutama kemarin ya. Tarawih ya kemarin ya. Ya, insyaallah. Alhamdulillah. Ada yang enggak tarawih misalnya. Alah ini nunggu sidang itsbat lama banget. Udahlah, enggak usah tarawih. Ya, padahal sejak diumumkan ya bahwasanya besok itu Ramadan, maka malamnya sudah kewajiban tarawih. Ya, keutamanya tadi diampuni dosa yang telah lalu dan dianggap sholat semalam suntuk. Ya, kalau dia sholat bersama imam sampai selesai. Nih, kita lanjutkan. Yang ke-13, kesalahannya adalah ini semoga kita tadi enggak termasuk nih. Ini cukup insyaallah. Yaitu meninggalkan doa ketika buka, ketika berbuka, sibuk makanan. Ini alhamdulillah insyaallah sudah diatur, jadi nggak usah rebutan, sudah dikasih ya. Nggak usah milih-milih yang dinampan, nggak ada yang dinampan ya nanti. Ya jadi karena sibuk ngemol ya, akhirnya nggak sempet doa, padahal doa itu mustajab. Jadi kita sampaikan dalilnya ya, dari hadis yang disahihkan oleh Syekh Albani, riwayat Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, salah satu da'awatin mustajabat. Ada 3 doa yang mustajab, yaitu da'watus shaim, doa orang yang berpuasa, da'watul madlum, doa orang yang teraniaya, wa da'watul musafir, doa orang yang sedang safar. Nah, kapan doa shaim itu? Ya mulai dari dia berpuasa. Khususnya lagi ketika fitri, ketika berbuka. Ya, dalam hadis yang lain Ibnu Majah, riwayat Ibnu Majah, innalis-shaimi 'inda fitrihi la da'watun ma turat. Sungguhnya orang yang berpuasa ketika dia berbuka ada doa yang enggak bisa ditolak. Berarti doanya terkabulkan. Doa apa nggih? Silakan. Mau butuh apa, hutang terpenuhi, mau nikah lagi, mau nikah yang belum nikah ya. Mau menikah lagi nih. Ini biar enggak tegang nih. Atau apa doa-doanya, kebutuhannya untuk anaknya, untuk keluarganya yang sakit biar disembuhkan. Dan doa yang terpenting adalah istiqomah kita. Ya agar kita istiqomah, ya minta surga dan dijauhkan dari api neraka. Minta diampuni dosa-dosanya, semua kebutuhan kita. Nah, makanya semoga nanti bisa kita amalkan ini sama-sama. Jadi ada doa yang mustajab ketika berbuka. Ya, dan doa yang disunahkan Nabi itu kita sisipkan. Doanya apa nih ketika berbuka? Allahumma laka sumtu. Bukan itu nggih. Itu doa hadisnya dhaif. Yang sahih adalah zahabat dhama wa batalatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Telah hilang rasa hausku, telah basah urat-uratku dan telah tetap pahalanya untukku insyaallah. Bacanya kapan? Pas lagi lihat kurma langsung zahabat dhama. Ya, setelah minum nggih, setelah berbuka dibatalkan. Jadi bukan pas azan langsung zahabat dhama wa batalatil uruq, bukan nggih. Tapi apa? Ya, makan dulu, minum dulu. Ini sunahnya nggih. Makanya tadi saya tanya isinya itu di kotak di bungkus putih apa? Jadi sunahnya adalah yang sekali lagi kita ingin dapat sunahnya, pahala sunahnya biar sempurna. Kalau ada rutobat yaitu kurma-kurma basah, alhamdulillah. Nabi itu berbukanya adalah dengan kurma basah. Kalau enggak ada maka dengan tamarot, dengan kurma kering. Ya. Kalau enggak ada kurma kering maka dengan air putih. Nah, nanti isinya apa nih? Ada kurma,
Alhamdulillah ya. Air putih? Ya sudah. Gorengan? Ya roti? Roti oh ya. Ya, biar dapat sunnah, tamar dulu ya. Tamar ya satu, ya kemudian air putih, ya sudah. Kemudian kita doa, zabat dhoma wabtil uruk wa sabatul ajri insyaallah. Doa sesuai kebutuhan kita apa? Ya. Kemudian setelah itu kalau pengen jajan yang lain ya monggo ya. Ya kalau ingin ngobrol ya sudah seperlunya saja. Fokus saja doa masing-masing. Ya kenapa? Enggak ditolak loh ya doanya. Ladak watun la turat. Ada doa bagi orang yang berpuasa ketika berbuka yang enggak ditolak. Yang enggak dibalikin, berarti itu diterima oleh Allah Ta'ala. Dan bisa jadi langsung cash ketika itu langsung diijabahi, atau ditunda nanti, atau diganti dengan nikmat yang lain, diselamatkan dari musibah. Ya, ini. Jadi lafadznya kana Rasulullah SAW yuftiru ala rutobat qabla an yusalli. Dahulu Nabi itu berbukanya dengan rutobat, rutob, kurma basah. Kalau enggak ada fa'ilam takun fa'ala tamarot. Kalau enggak ada rutobat maka dengan tamar. Tamar itu kurma yang biasanya itu. Ya fa'ilam takun hasawatin min ma. Kalau enggak ada maka minum beberapa teguk dari air putih. Kolak boleh? Ya, kolak es jus ya. Silahkan, tapi sunahnya dulu diamalkan ya. Ya, jadi air putih, kalau kurma, kalau nggak ada kurma air putih, ya sudah air putih dulu, baru yang lain. Ya, itu juga kesalahan kita, karena sibuk gorengan dan lain sebagainya, sudah nggak doa, ya kemudian semuanya dimakan, hanya nggak dapat sunnahnya. Memang sah-sah, boleh-boleh sah-sah aja, tapi kita nggak dapat keutamaan sunnah. Ya. Dan juga yang ke-14 adalah israf fil akli wa syurb, yaitu berlebihan. Yang ke-14 ini berlebihan dalam urusan makan dan minum. Nih, jadi boleh nih kita beraneka ragam makanan, namun perlu diingat puasa itu bukan syahrul ta'am, tapi syahrul imsak. Ya, tujuan puasa adalah menahan lapar. Ya, dan juga mengingat gimana sih rasanya lapar orang-orang yang enggak punya makanan itu. Ya. Mereka orang yang miskin, orang yang kesusahan makan, mereka azan itu belum bahagia. Kenapa? Masih nggak ada. Nah, kita azan seneng. Kenapa? Semuanya siap, ngumpul. Nah, seharusnya itu dikurangi lah ya. Boleh. Ya, namun itulah hawa nafsu kita muncak lagi. Habis tarawih makan lagi. Belum tidur makan lagi. Sahur makan lagi. Ya, jadi banyak makan jadinya. Ya, jadi harus tidak boleh israf nih. Israf itu berboros-boros. Ya, kenapa? Ada hadis yang mungkin hadisnya dhaif namun hadisnya maknanya sahih. Seperti hadis mengatakan inna nahnu qaumun la na'kul hatta nasba wa in akalna wa idza akalna falam ya inna qaumun nahnu la na'kul hatta naju aw la na'kul hatta naju. Kami enggak akan makan sampai kami lapar, dan kami kalau makan kami enggak akan kenyang. Itu maknanya Bang, maknanya adalah sederhana saja, perlunya saja. Ini kan enggak harus 2 piring kan ya. Jadi hadis tadi itu dhaif tapi maknanya dibenarkan. Kenapa? Berdasarkan hadis yang lain mungkin pernah dengar ya, kalau kita ingin sehat itu sebenarnya semuanya itu sumbernya dari perut. Nabi mengatakan ma mala'a adamiyun wi'an syarran min batn. Tidak ada rongga yang lebih buruk diisi oleh manusia kecuali rongga perut. Bihasbi ibni Adam ukulatun yuqimna sulbahu. Cukuplah bagi seorang itu beberapa suapan untuk menegakkan punggungnya. Kalau ingin makan dan harus, maka thuluthun li ta'amihi, thuluthun li syarabihi wa thuluthun li nafasihi. Maka sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk nafas. Kalau tarawih, kalau penuh, ya nanti nggak bisa nafas. Ya akhirnya ngantuk. Ya bahkan ucapan kaum salaf ini dipakai oleh ilmu kedokteran. Jama'allahu tib kullahu fi nisfi ayah wa kulu washrabu wa la tusrifu. Allah mengumpulkan semua kesehatan itu di satu ayat setengahnya bahkan. Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makanlah, minumlah tapi jangan berlebihan. Ya, karena semua penyakit itu sumbernya dari perut. Dan perut itu sumbernya makanan.
Nah, kalau panjenengan yang sudah berumur, nasihat ini bisa diterima. Tapi yang muda-muda, makan aja, kan masih muda. Ya sate, gulai, soto, bakso semuanya. Nih, jadi itulah. Jadi tinggalkan israf nih. Kenapa? Karena tujuan puasa itu bukan berfoya-foya. Ya, ini bisa dilihat kalau belanja kita di bulan Ramadan ini lebih hemat, alhamdulillah. Tapi ternyata kok lebih boros. Sahur belanja, buka macam-macam reno-reno gitu ya. Ya, ini berarti ya belum berhasil puasa kita. Karena tujuan puasa adalah mengingat orang miskin, rasa laparnya, dan tidak melupakan mereka. Boleh silakan masak lebih tapi bagi-baginya. Wallahu a'lam bishawab. Sampun nggih, ada yang lain? Mau tambah lagi? Tambah lagi yang lain? Masih ada nih, ada yang terluput tadi. Terutama ketika ini yang jadi kadang kesalahan. Tambahkan yang ke-15, yaitu sengaja makan minum ketika mendengarkan azan subuh. Mungkin pernah dengar hadis nih, yaitu misalnya ketika dengar azan subuh, kalau piring masih di tangan kita, udah makan aja. Pernah dengar nih? Ya, jadi ketika mendengarkan azan subuh tadi, ini harus diperhatikan. Kalau memang azan subuh itu tepat waktu, maka ketika mendengar azan langsung. Walaupun ini masih di sini ya, azan subuh ini masih di sini. Boleh kita minum? Ya, lihat azan subuhnya. Kalau azan subuhnya tepat waktu, maka berhenti sudah. Apa yang di mulut keluarin. Ya, kadang ya karena mendengar hadis itu tekstual atau dianggap pokoknya azan subuh selama masih ada makanan di mulut elek aja. Ya, yang masih ada di tangan kanan, tangan kiri, yang di piring dimakan semuanya dulu. Enggak peduli walaupun azan. Ingat ya, dahulu di zaman Nabi itu azannya 2 kali. Azan Bilal dan azan Ibnu Ummi Maktum. Kalau masih azannya Ibnu Ummi Maktum, silahkan makan terus. Enggak peduli. Tapi kalau sudah azan Bilal itu sudah terbit fajar. Makanya di surat Al-Baqarah wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah sampai jelas terbit fajar dan sampai jelas garis putih dan garis hitam. Maksudnya adalah terbit fajar. Jadi lihat dulu azannya. Kalau azannya itu tepat waktu, ya maka tinggalkan. Ya, apa yang di mulut keluarin. Ya, berarti harus berhenti. Tapi kalau azannya ini lebih dahulu, maka aman. Tapi nasihat para ulama seperti Syekh bin Baz juga Syekh Utsaimin ya, maka berhati-hati lebih baik. Ya, mungkin kita ada yang berpendapat itu fajar sodik, fajar kadzib. Ya, itu masih belum waktu azan, itu masih kecepatan dan lain sebagainya. Nah, maka lebih untuk hati-hatinya saja Ya, Ya, berhenti sudah. Ya, karena untuk menghilangkan keraguan. Kecuali kalau kita benar-benar tahu loh ya, benar-benar terbit fajar itu jam sekian, kita sudah teliti ini ya, monggo silakan. Tapi kita kan nggak tahu, kita berpedoman pada jadwal-jadwal itu. Ya, mungkin selisihnya berapa menit. Nah, untuk kehati-hatian, ya maka sekali lagi, apalagi kita tinggal di kota, nggak mungkin jelas melihat mana terbit fajar, maka ya sudah berhenti saja. Ketika azan sudah berhenti, selesai. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin itu yang bisa kita bahas. Kita sediakan waktu untuk persiapan iftar nih, dengan mengamalkan tadi, semoga bisa diamalkan. Mungkin ada yang ditanyakan, silakan. Ada pertanyaan Ustadz dari jamaah. Ustadz izin bertanya, dahulu saya hamil dan menyusui beberapa tahun dengan membayar fidyah. Karena dahulu mengikuti pendapat membayar fidyah bukan qadha. Apakah saat ini tetap wajib mengqadha puasa yang telah lalu yang telah saya bayar fidyah? Ini yang ngamutan nggih, saya belum bisa jawab. Yang mungkin monggo ditanyakan kepada ustadz yang lain nggih. Karena masalahnya adalah mengikuti fatwa, kemudian ternyata setelah dipelajari ternyata ada fatwa yang lebih tepat lagi. Nah, maka bagi yang bertanya ini nggih,
Untuk saat ini mungkin yang hamil menyusui maka silakan dipelajari lagi yang mana yang lebih tepat. Kalau sudah yakin harus mengqadha, sudah diqadha. Ya, yang lalu dan yang sekarang. Adapun yang berlalu tahun-tahun berikutnya yang sudah kadung bayar fidyah, nah ini wallahu a'lam bishawab. Apakah cukup dengan membayar fidyah tadi ataukah harus ya tetap dibayar qadha? Nah, silakan ditanyakan kepada yang lebih berilmu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Tidak ada yang bertanya Ustaz, tapi ini ada permintaan dari jamaah via WA bahwasanya beliau saat ini sedang sakit kanker, minta tolong didoakan jamaah. Mungkin bisa Ustaz. Monggo nanti bisa disisipkan doanya nggih. Kalau mau doa khusus misalnya ya Allahumma shfi fulana, itu ibu-ibu atau ibu-ibu namanya ya, misalnya, Ibu Nisa. Nggih. Boleh pakai bahasa Arab misalnya Allahumma shfi fulana, misalnya Ibu Nisa nih. Atau kita pakai bahasa Indonesia sembuhkanlah fulana. Ya, kita paham ya. Atau doa secara umum sisipkan Allahumma shfi mardha minal muslimin. Ya Allah, sembuhkanlah orang-orang yang sakit dari kalangan kaum muslimin. Silakan ya. Disisipkan nanti doa-doa itu selain dhahabat dhuma wa batalatul uruq wa thabatul ajr insyaallah. Dan juga kita doakan ya, semoga lekas sembuh bagi yang bertanya atau yang nitip doa tadi. Cuma juga siapapun dari keluarga kita yang saat ini terbaring sakit, ya semoga doa-doa kita ya bagian dari doa yang dikabulkan. Allahumma amin. Allahumma shfi maradhana minal muslimin. Allahumma amin. Baik Ustaz, sisa waktu mungkin sambil untuk menunggu persiapan iftar Ustaz. Nggih. Mungkin cukup nggih, pangapunten jika ada salahnya, jika ada benernya datangnya dari Allah taala. Semoga yang bisa kita sampaikan ini bermanfaat dan monggo kita amalkan. Kita tutup subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.